Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Puji Tuhan ya, kita sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan ya, sama-sama belajar. Tapi pesan Tuhannya adalah gini, waspadalah, wow, be alert. Menjadi orang percaya yang waspada ya, waspadalah. Kalau kita dengar kata waspadalah, ingat siapa nih Bapak Ibu Saudara? Kalau di TV dulu, waspadalah ya, Bang Napi itu. Tapi kalau ini turun atas kita, artinya Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang waspada. Ya, artinya gini, lagi-lagi Tuhan memberikan pesan yang sama bagi kita umatnya, ya, untuk senantiasa berjaga-jaga atas segala tipu muslihat si musuh. Ya, udah 3 minggu berturut-turut Tuhan memberikan peringatan yang sama. Ya, artinya Tuhan memandang hal ini sebagai sesuatu yang serius. Ya. Jadi minggu lalu kita udah bahas tentang bagaimana Yosua sempat dikelabui oleh orang-orang Gibeon. Nah, masuk ke minggu selanjutnya, itu hari ini kita kembali pesan Tuhan adalah menjadi orang yang waspada. Nah, Tuhan mau kita bukan cuma sekedar, oh ya oke, pesan Tuhan selanjutnya masih mirip nih gitu ya. Tetapi kalau sampai berturut-turut kita dengar ini, artinya wah, artinya kita harus menaruh perhatian akan apa yang mungkin sedang dilakukan, yang sedang dilancarkan oleh si musuh. Kita nggak tahu, itulah sebabnya kita harus waspada gitu ya. Buat seorang Yosua aja yang minggu lalu kita udah bahas, Yosua aja dikelabui sama Gibeon. Artinya seorang yang ketajamannya tidak diragukan lagi. Tetapi musuh tetap masuk gitu ya. Nah, artinya betapa perlunya, pentingnya kita selalu berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga itu suatu keharusan, ya. Apalagi udah diperingatkan berturut-turut 3 minggu berturut-turut ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin ada di antara kita yang pernah ke Singapura, Bapak Ibu Saudara, kan negara itu aman ya, kota itu aman. Perhatikan nggak di dalam dinding pintu taksi, ya hampir kebanyakan taksi ada stiker peringatan di situ. Di situ ada peringatan yang kurang lebih isinya gini ya, waspada. Di situ dikatakan rendahnya tingkat kejahatan di Singapura bukan artinya tidak ada kejahatan. Artinya diingatkan kepada para turis, jangan merasa bahwa negara ini aman dan kemudian jadi lengah gitu ya. Karena ini yang namanya kejahatan akan selalu mengambil kesempatan di saat orang-orang sedang lengah di situ. Nah, hal yang sama ya, ketika Tuhan kasih lagi pesannya, waspadalah. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang percaya, yang jangan lengah gitu. Nanti kita di bagian dalam kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan waspada. Udah waspada Pak, kurang waspada apa lagi. Nah, mungkin nanti setelah dijabarkan kita baru menyadari bahwa oh ternyata yang dimaksud waspada tuh kayak begini gitu. Ayat firman yang mendasarinya adalah 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, sudah terpampang di depan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini kan udah hafal banget kita. Ya, tentang bagaimana orang percaya itu harus sadar dan berjaga-jaga. Ya. Ayat ini jangan disalahpahami bahwa kita nggak boleh tidur. Ya, bukan itu maksudnya. Ya. Karena nggak ada seorang pun yang sanggup untuk tidak tidur. Ya. Orang yang kurang tidur maka akan banyak mengalami kelemahan, ya, mengalami kelemahan tubuh maksudnya. Nah, jadi ayat ini tentang pentingnya orang percaya hidup, maksudnya di dalam ketajaman, hidup dalam kewaspadaan. Ya. Rasul Paulus juga pernah tulis juga di dalam beberapa surat-suratnya seperti yang di Tesalonika ya. Di situ dikatakan sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat ini tidak berbicara tentang konteks tidur, ya. Tapi maksudnya gini, kata tidur di sini menjelaskan tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan agar selalu berjaga-jaga. Ya, karena gini, sebenarnya ada ayat lanjutan.
Orang mabuk pada waktu malam, orang berpesta pora kebanyakan pada waktu malam. Nah, tetapi Paulus menyebut gini, anak-anak Tuhan adalah orang-orang siang. Ya, nah dimaksud orang siang adalah orang yang menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, bukan dalam keadaan tidak berawas-awas. Jadi hidup di dalam kesadaran adalah hidup yang tahu dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yang tidak benar, mana yang boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Jadi hidup di dalam keadaan yang selalu dalam keadaan paham tentang apa yang dikehendaki Tuhan. Ya. Nah, kembali kepada surat Petrus tadi nih tentang 1 Petrus 5 ayat 8, berjaga-jaga, sadar berjaga-jaga. Di situ orang percaya diingatkan untuk selalu sadar dan berjaga-jaga karena lawanmu, di situ dikatakan. Lawanmu si iblis. Sampai di kalimat ini diingatkan bahwa iblis itu lawan kita. Yang setuju katakan amin. Dia nggak bilang temanmu itu si iblis, enggak. Udah sadar dan berjaga-jaga bahwa ada musuhmu itu loh. Ada lawanmu itu yang namanya si iblis itu. Jadi jelas kalimat ini mengatakan bahwa dia itu lawan. Dia bukan di pihak kita. Bahkan digambarkan seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Kita mungkin sering melihat bagaimana singa kalau udah nangkap mangsanya, Bapak Ibu. Kan sering lihat kan, bukan sering, ya mungkin ada yang pernah lihat ya bagaimana di National Geographic, bagaimana di alam bebas singa itu binatang predator ini mengincar binatang-binatang yang menjadi makanannya seperti rusa atau lembu atau apapun ya. Dia apa yang dilakukan, dia akan menunggu di situ. Dia mengendap-endap menantikan ketika si kawanan binatang-binatang incarannya itu keluar dari kelompoknya dan kemudian dia kejar. Dan ketika udah dapat itu susah untuk keluar, Bapak Ibu Saudara. Cakarnya itu loh. Ya, sama kucing aja yang kecil kita takut juga kan sama cakarnya, kan tajam. Ini yang gede, lebih gede dari kucing ya, singa lebih gede dari kucing ya. Nah, dia tangannya aja segede apa gitu, sulit untuk keluar. Ada tips yang ada orang mengajarkan ini, kalau ketemu dengan singa katanya, buyarkan perhatiannya dengan mengangkat benda seperti kursi, makanya di sirkus kan pakai kursi kan. Karena di kursi itu ada 4 kaki, nah di situ dia mulai bingung fokusnya. Karena ada sesuatu yang berbeda, yang digoyang-goyangkan seperti itu. Lalu jangan tatap pandangannya, mata dengan dia. Lalu bikin diri kita seperti lebih besar dari dia. Tapi buat saya tips seperti itu ya nggak ada salahnya. Tapi buat saya tipsnya adalah gini, jangan ketemu sama singa deh. Emang berani gitu, kalau udah ketemu sama singa, jangan lihat matanya, dalam buat diri kita lebih besar. Oh udah ngibrit, mengerikan, itu binatang besar sekali ya. Nah seperti itulah, dia akan mencoba mengendap-endap dan ada saat dia sergap, demikian rupa. Ya. Nah ini menjadi pesan Tuhan. Tapi itu lagi ilustrasinya kan singa. Tapi kalau iblis digambarkan singa, jangan takut sama iblis maksudnya. Nah ini menjadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang waspada dan tajam. Bukan orang-orang percaya yang sembarangan, yang mudah sekali menjadi incarannya si musuh. Ya, menjadi orang percaya yang waspada dan tajam. Ya. Waspada di sini menjadi bukan artinya menjadi orang percaya yang hidup dalam ketakutan. Aduh gimana ya nanti kalau dia menyerang atau enggak, bukan itu. Waspada itu bukan itu. Ya, karena takut akan sergapan yang dikatakan seperti singa tadi. Namun menjadi orang percaya yang sadar dan yang sadar akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Wah. Waspada itu bukan hidup dalam ketakutan, tapi yang menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ya. Kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan, katakan amin. Ya. Sifat seorang prajurit adalah selalu memiliki kewaspadaan, baik pakai seragam maupun gak pakai seragam. Dirinya udah ditempa, aku ini prajurit gitu. Nah demikian halnya juga kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan. Mau di gereja, mau di dalam pergaulan, mau di apapun, kita harus selalu sadar, aku ini prajurit Kristus. Aku ini anak Tuhan.
Kalau Bapak Ibu Saudara di sini yang masih ingat rapat pengerja ya, buat yang pengerja. Tahun lalu di kurang lebih di akhir 2024 kan ada pesan Tuhan kan, kita tuh harus selalu on, ingat gak? Nah, bahkan ada yang naruh tombol on-nya di PP-nya gitu ya. Artinya itu selalu mengingatkan bahwa kita harus dalam keadaan selalu on. On itu menyadari bahwa aku ini pelayan Tuhan, aku ini anak Tuhan, aku pelayan Tuhan loh. Pelayan Tuhan 24 jam. Jadi bukan pelayan Tuhan waktu di jadwal dan tugas. Nah, itu aku pelayan Tuhan loh. Tetapi waktu tidak bertugas sekalipun, kita tuh pelayan Tuhan. Waktu di luar, waktu kita bertemu dengan teman-teman di tengah pergaulan, on, harus selalu on. Aku ini hamba Tuhan loh, aku ini pelayan Tuhan. Nah, itu yang dikatakan salah satu bagaimana yang namanya waspada itu bukan jadi tegang, ketakutan, tetapi nanti sebentar akan saya jabarkan bahwa apa sih yang dimaksud siapa jati diri kita di hadapan Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama gini, menjadi orang percaya menyadari jati dirinya dengan baik. Menjadi orang percaya menyadari jati dirinya dengan baik. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 yang tadi kan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, kata sadarlah ini sebetulnya kan di sekian berapa waktu yang lalu kan kita pernah juga bahas tentang ini. Tapi ada baiknya saya mengulang juga ya. Kata sadarlah itu diambil dari bahasa aslinya nevo. Nevo memiliki arti waras. Nevo memiliki arti bebas dari kondisi mabuk. Mabuk anggur, wineless. Itu artinya daripada sadar. Ya. Bebas dari pengaruh racun, free from being intoxicated. Ya, enggak ada di dalam pengaruh keadaan lagi makan obat atau dalam keadaan pengaruh alkohol, dan kita sadar itu bebas dari semuanya itu. Ya, ada orang yang makan obat tertentu kan jadi kelayangan atau dalam pengaruh alkohol apapun. Jadi bebas dari, tapi maksud daripada sadarlah adalah bebas dari segala jenis bentuk keracunan mental dan spiritual. Ya, hari-hari ini dunia kan sedang mencoba menawarkan sesuatu yang memabukkan, yang memikat hati, tapi juga sedang menawarkan sesuatu yang bikin takut orang. Ya kan? Dunia sedang menawarkan sesuatu yang mudah menggugah daging. Karena daging yang teracuni itu akan membuat pengejaran seseorang akan Tuhan jadi salah. Karena dagingnya kena racun. Ketika semua itu dibiarkan, ya, ada perasaan luka, benci, kecewa, kepahitan, ketakutan, ya, dan lain-lain. Nah, ketika mulai menguasai si pemercaya itu, maka sejak itu orang itu dalam keadaan teracuni, dalam keadaan intoxicated, ya, oleh berbagai perasaan negatif yang berkecamuk di dalam hatinya. Lalu iblis kalau udah lihat orang percaya dalam keadaan itu, iblis gak akan segan-segan, dia bilang begini, Tuhan itu gak sayang sama kamu. Tuhan itu lebih sayang sama dia, bukan sama kamu. Nah, orang yang udah kena racun itu, wah memang iya, memang benar, Tuhan pilih kasih gitu ya. Akan mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu. Ya. Udahlah, orang-orang gak peduli lagi sama kamu. Ya. Kamu tuh cuma dipakai sebagai alat aja, bodoh kamu tuh gitu ya. Atau apapun ya yang dibisikkan orang. Ya. Lihat hari-hari ini banyak orang bingung dan berjatuhan. Lihat, nanti kamu juga kayak begitu. Wah, mulai diisi oleh berbagai hal-hal yang seperti itu, yang namanya orang keracunan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan menjadi orang percaya yang tahu siapa jati dirinya? Nah, orang percaya yang sadar siapa jati dirinya, itu saya simpulkan dengan sebuah rangkuman begini nih. Tahu tujuan Tuhan, tahu statusnya, tahu fungsinya, tahu lawannya. Diulang ya. Orang yang paham jati dirinya adalah orang percaya yang tahu tujuan Tuhan. Tahu status, tahu fungsinya, dan tahu siapa lawannya. Itu yang dimaksud dengan orang percaya yang waspada.
Bukan yang, aduh gimana, aduh pesan Tuhan udah minggu ketiga nih gini, terus aduh ya takut ya. Bukan yang dimaksud waspada, bukan yang seperti itu. Tapi kalau kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi apa yang disebut tahu tujuan Tuhan? Orang yang percaya, yang paham apa yang Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita untuk apa tuh tahu. Ya. Ada beberapa orang percaya, tipe orang percaya yang nggak tahu tujuan Tuhan. Ya. Adalah orang percaya yang, salah satunya orang percaya namanya orang percaya statis. Yang nggak tahu kemana harus melangkah. Jadi mesti gimana sih hidup iring Tuhan tuh, kok bosan ya, nggak tahu mesti ngapain, kok gini-gini aja sih, gitu ya. Nah itulah orang percaya yang statis, yang nggak tahu mesti ngapain karena memang nggak tahu tujuan Tuhan. Ya. Nah bukankah ini sama dengan seekor rusa yang nggak tahu tujuannya, dia keluar dari kelompoknya dan kemudian ada singa yang memang udah menanti, mengendap-endap. Nah ini sasaran empuk sekali. Kenapa? Orang yang nggak tahu, bingung kemana harus melangkah. Orang percaya yang statis. Nah di mata singa, orang ini adalah, wah ini dia sasaran empuk ini. Terus kemudian ada lagi yang disebut orang percaya yang tertidur, yang mengalami spiritual slumber. Orang percaya yang tidur rohaninya. Nah seringkali pengertian tidur rohani adalah digambarkan orang percaya yang lagi letih, lesu, tidak bergairah, malas dan lain-lain. Ya nggak salah kalau pengertian tidur rohani itu kayak begitu. Ya karena orang tidur rohani ya kurang lebih ciri-cirinya itu kayak begitu. Nah tapi yang dimaksud dengan tidur rohani mungkin secara fisik ya fit. Nggak kelihatan lemes, nggak kelihatan ngantuk. Secara fisik fit, tapi nggak tahu visi Tuhan. Itulah orang percaya yang alami ketiduran rohani. Nggak tahu rencana dan kehendak Tuhan. Nggak tahu Tuhan arahnya mau kemana sih, bawa aku kemana, aku nggak tahu. Nah itulah dikatakan orang percaya yang mengalami ketiduran rohani. Orang-orang yang nggak peduli lagi akan visi Tuhan. Orang-orang yang nggak mau tahu lagi tentang hal-hal yang dari Tuhan, itu orang-orang percaya yang tidur rohani. Kemudian yang termasuk dalam kategori orang percaya yang nggak tahu tujuan Tuhan adalah yang tadi ya 1, 2. Nah sekarang ketiga, orang percaya yang dinamis. Wah orang percaya dinamis Pak. Yang dinamis ini ada 2 kelompok, dinamis dalam pengertian negatif. Ya, yaitu orang percaya yang bergerak aktif. Namun memiliki pengejaran yang sama dengan dunia. Aktif bergerak sih, ngejar sesuatu. Tapi pengejarannya seperti yang sama dengan, pengejaran yang sama dengan dunia. Ya. Orang percaya yang sibuk mendata diri. Ya. Standar pengejarannya mirip dengan apa yang dilakukan orang-orang dunia. Ya. Seberapa terkenal, seberapa mahal, seberapa banyak, seberapa besar. Seberapa banyak yang menyanjung, seberapa banyak followers, seberapa banyak subscriber, dan lain-lain. Yang pengejarannya seperti itu. Nah kalau Rasul Paulus kan kita tahu, ketika dia di Filipi, kan kemudian ada perempuan tenung yang kemudian dia menyanjung-nyanjung Rasul Paulus. Nah Rasul Paulus nggak kena dengan yang kayak begitu. Wah ini nyanjung-nyanjung gua, ini bikin gua jatuh. Ya. Maka ditengkinglah roh tenung itu. Karena memang yang dikejar Rasulullah bukan supaya disanjung dan kemudian jadi dikenal banyak orang. Ya. Bukan itu yang dikejar maksudnya. Ada orang kan yang memang ingin dikejar, ingin dikenal banyak orang. Ya. Yang kalau kemudian followernya kurang naik-naik lagi nih, kemudian ya cari pengajaran-pengajaran yang sensasional. Kalau bisa yang miring-miring dikit nih. Kemudian orang beroleh sama dia, naik lagi. Tapi kan itu bikin kacau. Ya contohnya banyak lah, saya nggak usah sebutkan. Akhirnya terkenal dengan maksud yang salah. Ya. Atau kalau kurang lebih terkenal lagi, pindah kepercayaan Bapak Ibu. Saya pernah cerita atau enggak? Dulu mungkin pernah cerita ya. Seorang rekan dulu adalah rekan hamba Tuhan yang sama-sama dari awal. Saya selalu ada bersama-sama dia. Lama-lama jadi pendeta Kristen biasa. Lama-lama dia pindah
kepercayaan Bapak Ibu Saudara. Udah menggembalakan, dia pindah kepercayaan. Karena gini, kalau pindah kepercayaan jadi terkenal. Mulai diundang ke sana sini. Iya tapi lu udah di sana gitu. Seorang yang dulu kita sering bantu. Atau kalau lagi dikejar-kejar masalah hukum, pindah kepercayaan. Dapat simpati lagi sama orang. Waduh ini kan seperti yang dunia lakukan. Udah gak pedulilah kepercayaannya apa. Tapi yang dimaksud dengan orang percaya yang dinamis adalah orang percaya yang tahu tujuan Tuhan. Maka yang dikejar adalah kehendak Tuhan dan perkenanan Tuhan. Dan ini sama sekali gak favorit menurut dunia. Nah itu yang pertama. Jadi yang dimaksud waspada itu apa sih? Tahu tujuan Tuhan. Yang kedua tahu status. Bukan status di media sosial. Tahu status maksudnya ini, apabila kita tahu status kita, seharusnya itu sudah mengurangi banyak celah atau kelalaian yang mungkin terjadi. Dengan sadar status saja, itu udah mengurangi banyak, mengeliminasi banyak celah dan kelalaian. Ya. Orang percaya kan statusnya banyak loh Bapak Ibu Saudara. Ya, status diri kita nih sebagai orang percaya. Status kita apa coba? Anak Tuhan. Terus apalagi duta kerajaan sorga. Perwakilan sorga di bumi, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dan di dalam pelayan Tuhan ini kalau dijabarkan kan ada berbagai jabatan-jabatan, banyak sekali. Ya. Di dalam keluarga pun status kita kalau sadar keren, ya apa? Suami dari satu istri, ayah dari anak-anak, seorang pemimpin di dalam keluarga, imam, dahsyat sekali status kita. Kalau yang istri dari seorang suami, ibu dari anak-anaknya, penolong dan lain-lain. Status kita banyak. Kalau kita nyadar ya akan status-status yang luar biasa ini, kita akan membawa status ini kemanapun kita pergi. Kita nggak akan, seharusnya orang percaya nggak akan hidup jorok dengan tahu status ini. Tapi kan seringkali status ini hidupnya cuma kalau di gereja aja gitu. Ya kalau orang lain gitu ya, orang di luar sana. Harusnya kan kita enggak. Artinya dimanapun kita berada. Terus tahu fungsi, tadi kan tahu status. Nah sekarang tahu fungsi. Waduh Bapak Ibu Saudara ini luar biasa nih. Apabila poin yang tadi, yang B tadi tahu status, kemudian dilanjutkan dengan tahu fungsi, ledakan itu terjadi. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Revival terjadi di mana-mana, termasuk di rumah tangga kita. Tapi kalau orang nggak tahu status, maka ya nggak tahu, seringkali nggak tahu fungsi. Tapi kalau kita sadar tahu status, dan kemudian dilanjutkan dengan tahu fungsi, dahsyat loh. Ya. Makanya itu, semua status itu harus kita fungsikan. Ya makanya keadaan di Alkitab pernah suatu kali kan Timotius dalam keadaan lagi takut, dalam keadaan gimana ya, merasa kayak anak muda yang gak pede banget gitu ya. Apa yang dilakukan oleh, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai orang tua rohani ya. Di situ dikatakan, karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi dikobarkan, harus difungsikan, diaktifasikan. Jadi Rasul Paulus gak bilang sama Timotius, aduh kesian, aduh kamu takut ya. Enggak, kobarkan itu karunia. Dan kemudian, tahu status, tahu fungsi, tahu lawan. Kayak pesan minggu lalu ya, Gibeon. Orang-orang Gibeon itu sengaja berdandan layaknya sebagai orang yang datang dari jauh, yang minta dikasihani, sehingga Joshua dan bangsa Israel sempat terkecoh. Ya. Oleh sebab itu, makanya pesan tadi di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Di situ yang ditekankan, itu lawan, itu musuh. Nah tapi kan si musuh ini kan bisa berdandan sedemikian rupa nih. Kamilah hamba-hambamu, kata orang Gibeon. Kena lah.
Memang mereka baru menang atas Jericho, Joshua baru menang atas Jericho, Joshua baru menang atas Ai. Tetapi jangan-jangan mereka sedang mengalami euforia. Kita menang, kita jago. Kita mendapat jarahan banyak gitu. Ya saya nggak tahu ya, Alkitab soalnya kan nggak tulis. Tetapi justru di situ lagi Gibeon masuk dengan segala tipu dayanya. Dan mereka buat perjanjian. Joshua buat perjanjian dengan Gibeon itu. Jadi apabila kita yang dimaksud waspada, kita sadar, tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, tahu status kita, tahu fungsi, dan tahu siapa lawan. Maka sebetulnya kita sedang hidup di dalam keadaan berjaga-jaga dan waspada. Sadar dan berjaga-jaga. Orang yang mabuk kan gak tahu nih diri kita siapa. Dirinya siapa, ya kan? Tapi kalau kita sadar, kita tahu siapa aku. Jadi yang pertama adalah menjadi orang percaya menyadari jati dirinya dengan baik. Yang kedua, menjadi orang percaya yang tidak sembarangan menyerang musuh membabi buta. Ya karena takut kan, membabi buta dalam nama Yesus. Ya padahal nggak tahu musuhnya ada di mana. Tapi saya lanjut. Namun menjadi orang percaya yang hidup dalam kebenaran. Menjadi orang percaya yang tidak sembarangan menyerang musuh membabi buta, namun hidup dalam kebenaran. Sama ayatnya, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Salah satu yang diajarkan di dalam sekolah pendidikan para prajurit, ya, dimanapun ya, ini standar pendidikan dasar. Prajurit-prajurit yang diterjunkan suatu hari dalam medan pertempuran kan diajari cara menembak secara efektif. Menembak musuh membabi buta itu hanya akan menghabiskan peluru, tapi musuh belum tentu kena. Sedangkan setiap prajurit itu dibatas. Satu orang hanya boleh membawa sekian peluru. Ya, standar militer, satu prajurit membawa 210 peluru. Nah kalau 210, tapi ada juga standar di dalam pertempuran tertentu hanya dibatasi 100 peluru. Itu kalau senapan mesin ditembakkan itu ngebrebet berut. Ada kalau mobil kan ada RPM ya. Ya di dalam senjata juga ada RPM, round per menit. Berapa peluru yang keluar dalam 1 menit. Itu kalau ditembak ngebrebet gitu, itu waduh itu kayak lagi nyiram air tuh, keluar begitu banyak peluru, kemudian habis. Maka itu kan harus dilatih. Kalau dia cuma bawa 210 peluru, mestinya 210 musuh yang kena tembak sama dia. Tetapi dalam keadaan tertentu, dalam keadaan panik, maka ketika mendengar ada suara maka berebet semua. Dan dalam waktu singkat pelurunya tuh habis. Dan gak ada tuh istilah tentara, bagi dong pelurunya gitu. Enggak, dia juga rekan yang lain pun butuh peluru itu. Oleh sebab itu diajarkan bagaimana menembak efektif. Kalau nembak tuh mesti kena. Jadi yang dibutuhkan adalah tembak tepat pada sasaran. Nah kata lawan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 ini, lawanmu si iblis. Saya pernah jelaskan sih dulu ya. Lawanmu si iblis. Nah kata lawan yang digunakan di sini adalah memang artinya musuh. Iblis itu musuh, bukan teman. Tetapi ternyata kata lawan itu dalam bahasa aslinya adalah antidikos. Ya, ingat ya saya pernah nyampaikan antidikos. Antidikos itu artinya betul musuh, tetapi makna antidikos adalah lawan di pengadilan. Kalau kita paham yang dimaksud lawan di pengadilan, artinya gini, musuh pakai hukum loh. Maka orang percaya juga harus paham hukum. Makanya Yesus suatu kali di dalam khotbah di bukit pernah menyampaikan kan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 25. Matius 5 ayat 25 bilang begini, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim.
Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Jadi dari ayat ini aja Yesus sudah menggambarkan bagaimana situasi seperti di pengadilan. Ada hakim yang akan menjebloskan. Tapi sebelum sampai ke sana harus paham hukum dulu. Maka itu sebab itu segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama di tengah jalan. Dengan lawanmu itu bukan artinya berdamai dengan iblis, tetapi pada waktu seseorang berselisih, berdamailah. Ya. Jadi secara implisit di sini dikatakan menunjukkan bahwa musuh seringkali menggunakan hukum-hukum Tuhan untuk menyerang orang percaya, menyerang kita. Ya. Jadi apabila maksud ayat ini kurang lebih ini, apabila orang percaya tidak berdiri atau bersikap atau bertindak tepat sesuai dengan firman Tuhan yang pasti, maka sudah pasti menjadi sasaran empuk si iblis. Musuh tahu kalau nggak mau berdamai, you salah. Musuh tahu kalau tidak mau mengampuni adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Musuh tahu. Musuh tahu kalau you benci, you kepahitan, you akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang seperti yang ada di surat Ibrani itu. Jadi musuh tahu hukum-hukum itu. Nah maka orang percaya juga harus ngerti hukum ini. Waduh, kalau aku hidup dengan tidak mau berdamai nih, hidup dalam kebencian, dalam kepahitan, posisi kita lemah. Iblis akan dengan mudah melakukan hal yang akhirnya merugikan si orang percaya itu sendiri. Ya belum apa-apa udah kalah gitu. Karena gak paham hukum. Di dalam surat Yohanes 3 ayat 31. Saya juga sebenarnya pernah jelasin ini. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Jadi kalau kita menggunakan paham tentang hukum kerajaan sorga, siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Jadi kalau paham hukum, maka kalau kita bertindak sesuai hukum Tuhan, kita di atas segala sesuatu, di atas semuanya. Ada yang lucu, saya pernah berapa waktu lalu, ternyata di Bapak Ibu Saudara, di China itu ada aturan, ada undang-undang, bahwa kalau berselisih dengan seseorang, dengan orang lain, kalau mukul duluan tuh masuk penjara, yang mukul duluan. Dan waktu mereka berselisih di jalan, papasan, melotot, atau merasa kayak diserempet, mereka turun, mereka sadar tentang adanya undang-undang itu, nggak boleh mukul duluan. Jadi yang mereka lakukan adalah cuma memaki-maki aja. Ya kecuali kalau memaki-maki ada hukum undang-undangnya. Dan saking gregetnya kan, waduh ini orang gitu ya misalnya. Maka saking gregetnya dia tahu nggak boleh mukul, karena mukul dia salah, dia masuk penjara. Maka kalau kata-kata nggak mempan dia akan meludah, gitu. Dan lawannya balas meludah, gitu. Akhirnya ludah-ludahan, karena dia tahu nggak boleh mukul. Dua-dua tahu undang-undangnya. Maka selama meludah belum dilarang, maka mereka main ludah. Gitu. Tapi lucu kan ngelihatnya, ya tapi buat mereka yang melakukannya, waduh, mereka lakukan sampai ngumpulin ludah. Kalau bisa dia keluarin yang paling kental, cerot gitu ya. Gitu ya. Karena nggak boleh mukul. Ketahuan karena CCTV di mana-mana nih, gitu ya. Nah orang yang dalam keadaan di bawah pengaruh, yang tidak sadar karena pengaruh alkohol, ketika berhadapan dengan musuh yang tahu hukum, orang yang ada di bawah pengaruh, yang under influence, yang intoxicated, lawan musuh, berhadapan dengan musuh yang ngerti hukum, wah repot. Dia akan sulit untuk bersikap benar dan bertindak benar. Ya. Jangankan membela diri di hadapan hakim dengan segala pasal-pasal yang dikenakan kepada dia. Untuk berjalan lurus aja sulit.
Untuk berdiri aja sulit kalau dalam keadaan mabuk seperti itu. Ya. Orang yang dalam keadaan gak sadar, dalam keadaan setengah sadar, didakwa bertubi-tubi dengan segala pasal-pasal, kan sulit mempertahankan dirinya. Ya. Maka itu ada pemahaman ya tadi, sadarlah. Selalu dalam keadaan tahu, ngerti hukum. Makanya waktu Yesus dicobai iblis kan, suruh rubah batu ini menjadi roti. Yesus kan bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dia ngerti hukum. Maka ya di dalam pencobaan iblis terhadap di dalam peristiwa Yesus dicobai oleh iblis, itu kan semua main hukum kan semua. Ada tertulis, Yesus bilang ada tertulis pula. Nah, itulah contoh yang Yesus berikan bahwa seperti itulah pula orang percaya. Musuh akan mencobai, dia mendakwa dengan hukum. Nah kita, orang percaya harus ngerti hukum juga. Ada tertulis. Jadi meskipun mungkin kita bukan sarjana hukum, tapi kita menjadi orang percaya yang harus paham hukum. Ada berapa banyak orang yang waktu direndahkan sama orang lain, kemudian menjadi luka dan tersinggung. Memang aku mah bodoh. Tapi kalau dia ngerti hukum, Efesus 2 ayat 10, akulah buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Aku ini adalah hasil karya masterpiece yang luar biasa dari sang maestro, itu artinya. Jadi kalau orang merendahkan aku, enggak, aku diciptakan dengan luar biasa. Tuhan punya rencana dahsyat dalam hidup aku. Kalau orang ngerti hukum, enggak akan kemudian menjadi sakit hati dan terluka. Kalau ngerti hukum. Ya. Di dalam Yesaya 43, aku adalah orang yang Tuhan katakan berharga dan mulia dalam pandangannya. Wow, dahsyat banget kalau orang ngerti siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tapi orang yang gak tahu hukum kan, sakit hati dan kemudian meninggalkan Tuhan. Kebanyakan dihina. Ketika diperlakukan gak adil, merasa kemudian akhirnya hati merasa dibeda-bedakan. Langsung merasa diri terhina. Tuhan selalu gak adil. Kayak aku diperlakukan gak adil gitu. Karena gini, kita gak tahu hukum. Makanya gini, salah satu senjata Allah adalah berbaju zirahkan keadilan. Berbaju zirahkan ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan. Jadi kita ngerti apa yang dimaksud dengan keadilan menurut Tuhan. Kebenaran menurut Tuhan. Adil menurut manusia, kalau kita mengenakan baju zirah keadilan sendiri, maka beda dengan pemahaman keadilan menurut Tuhan. Kalau keadilan menurut diri sendiri kan, segala sesuatu harus dibagi rata kan. Kalau punya coklat 1 potong, anak 4, seorang, berapa? 1/4. Ya. Adil, ya. Itu kata dunia. Tapi kalau waktu, saya pernah jelaskan ini juga, waktu Yesus kasih perumpamaan tentang talenta. Ada 8 talenta, ada 3 orang. Adilnya manusia kan pengennya 8 dibagi rata kepada 3 orang. Tapi adilnya Tuhan, yang satu dikasih 5 talenta. Yang satu dikasih 2 talenta. Yang satu dikasih 1 talenta. Menurut kesanggupannya. Itulah keadilan Tuhan. Jadi kalau kita ngerti hukum Tuhan. Oh oke, aku paham. Nah tinggal gimana nih yang 5 dia kelola. Bagaimana yang 2 dia kelola, bagaimana yang 1 seharusnya juga dia kelola. Tapi dalam kisah itu kan yang 1 merasa diperlakukan gak adil. Dia kubur aja, percuma dapat 1. Tapi kan Tuhan sebetulnya kan gak lihat, bukan dari situnya. Kesanggupan untuk mengelolanya. Ya. Yang terakhir, contohnya banyak sih. Ketika ditantang untuk membuktikan diri. Banyak orang percaya rela melakukan apa saja demi dirinya supaya dikenal. Ini loh aku sudah buktikan, aku bisa. Emangnya kalian aja bisa, aku juga bisa. Ketika Yesus ditantang untuk membuktikan dirinya, apakah dia lakukan itu?
Waktu di sidang, kau tuh raja orang Yahudi, buktikan kau raja orang Yahudi. Yesus bisa nggak sih buktikan? Dia bisa buktikan. Aku bisa menyuruh kepada Bapa untuk mengirimkan lebih dari 12 malaikat untuk tolong aku. Tapi kan dia nggak mau membuktikan hanya karena gara-gara ada orang nantang seperti itu. Karena rencana kerajaan surga akan batal. Ketika dia disalib, tema Paskah, ketika dia disalib, kan ditantang pula, kalau engkau memang betul anak Allah, kau turun dari situ salib. Bisa nggak Yesus turun dari salib? Sangat bisa. Tetapi dia nggak mau lakukan itu. Kenapa? Dia ada rencana kerajaan sorga yang harus dia selesaikan. Dia bisa turun. Ngapain sakit-sakit kemarin yang kita lihat di pakunya kayak begitu. Udah gitu mau tuh salibnya mau diberdiriin, pakai jatuh segala lagi. Bapak itu lihat yang pakai jatuh muka ke di bawah gitu ya. Nggak tahu realnya kayak apa, tapi itu kan nahan badan dengan segala kayu mukanya. Ke tanah kan habis itu muka. Tapi dia nggak lakukan, bisa turun, bisa lepas, bisa. Dia nggak lakukan itu. Yang dia lakukan adalah menyelesaikan apa yang dipercayakan oleh Bapa Sorgawi. Makanya dengan di akhirnya ketika dia menyelepaskan nyawanya, dia ucapkan apa? Sudah selesai. Tetelestai. Ayo, apa arti tetelestai? Kan banyak kan tuh di kiriman-kiriman tetelestai itu artinya apa? Sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Dan ternyata tetelestai adalah istilah militer. Sebagai seorang prajurit, dia sudah memenangkan peperangannya melawan si musuh. Waktu Yesus mati, iblis pikir, kalah dia, mati. Oh, ternyata itu kemenangan yang luar biasa. Dan jadilah kita hari ini. Karena ada pribadi yang bertobat. Ada pribadi yang ngerti hukum. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang dimaksud dengan waspadalah. Bukan kita jadi ketakutan sendiri. Aduh gimana tuh kalau pasannya lagi gini waspada. Enggak, you tahu siapa jati diri kita. You tahu hukum Tuhan. Itu dalam kebenaran. Sama-sama ini buat kita. Maka itulah dikatakan hidup dalam kewaspadaan. Yang paham katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.